Beneran time does fly ya guys. Ini foto ketika aku baru wisuda dari ITB di tanggal 22 Oktober tahun 2016. Dan sekarang udah 5 tahun setelahnya, di bulan yang sama Oktober tahun 2021. Oke, jadi sebenarnya ini adalah video sharing-sharing santai aja. Jadi aku pengen menyampaikan point of view pengalaman aku setelah 5 tahun lulus dari salah satu kampus terbaik di Indonesia kalau menurut berbagai sumber. Dan yang aku akan share ini sebenarnya adalah jawaban dari frequently asked question yang masuk di sosial media aku mengenai background pendidikan. Sekali lagi, ini adalah pengalaman pribadi, bisa jadi berbeda antara aku dengan lulusan ITB yang lain. Cuman I hope ini masih bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang mungkin lagi mencari dan menunggu-nunggu waktu kuliah, atau sedang menjalani kuliah, atau bahkan sudah lulus dari dunia perkuliahan dan sedang menjalani karir sama kayak aku. Mungkin kita nanti bisa sharing-sharing, tapi di sini aku akan share dulu pengalaman aku sambil jawabin pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini sudah ada di laptop aku. Oke, pertanyaan pertama ini sering banget muncul guys. Sebenarnya kak, apakah ilmu saat kuliah itu beneran berguna dan berdampak pada karir yang dijalanin setelah lulus kuliah? Ini pertanyaan yang cukup sering muncul, especially these days where the access to knowledge is widely open. Akses terhadap pengetahuan tuh terbuka sangat lebar. Jadi mungkin wajar kalau kita mulai mempertanyakan apakah sebenarnya kuliah tuh penting atau enggak. Menurut aku tuh sebenarnya belajar berbagai macam mata kuliah ketika di kampus itu kayak kita lagi bikin masakan. Misalnya nih, aku pakai analogi masak rawon. Rawon tuh kan bumbunya bermacam-macam ya. Ada keluak yang hitam-hitam itu, ada bawang putih, ada daun jeruk, ada daging, ada aher, dan lain-lain. Cuman kalau misalnya kita makan satu persatu si bahan-bahan tadi, let's say kita makan keluak, itu nggak akan enak. Cuman kalau misalnya kita udah mengkombinasikan semua bumbu ini, diaduk dengan teknik tertentu, dimasak dengan api suhu tertentu, itu akan jadi menu makan siang yang mantul abis gitu. Belajar saat kuliah itu juga kayak gitu. Dulu aku tuh bingung gitu, esensi anak business management itu harus belajar matematika bisnis, kalkulus, dan juga performance art itu sebenarnya apa? Itu cukup questionable bagi aku. Cuman setelah akhirnya udah menjalani karir sekarang 5 tahun setelahnya, skill critical thinking, problem solving, public speaking seperti yang sekarang aku pakai di depan kalian itu datangnya dari mata kuliah tersebut. Untuk karir aku yang sebagai entrepreneur, freelancer, content creator kayak gini beneran ternyata berguna banget. Kombinasi antar mata kuliah entah yang aku suka dan nggak aku suka itu melahirkan aku yang sekarang. Cuman mungkin pertanyaannya sekarang, tapi kan emang kakak kan kuliah dan karirnya kan emang relatable gitu ya, emang salah jurusan. Gimana kalau misalnya ada yang loncat jurusan, nggak guna dong kuliahnya? Nah kenyataannya ada juga lulusan ITB tuh yang nggak kerja sesuai dengan jurusannya dulu. Gak usah jauh-jauh, suami gue S1-nya perminyakan di ITB, S2-nya juga perminyakan di Australia, dan sekarang kerjanya adalah konsultan dan business analyst. Agak-agak gak nyambung kalau dilihat secara kasat mata. Cuman aku lihat-lihat sih sebenarnya ilmu yang dia dapetin dari jurusan-jurusan teknik tuh yang membuat dia menjadi seperti sekarang dan dia happy dengan karirnya dan juga pendidikannya gitu. Karena ya gitu sih sebenarnya, apapun jurusan yang sedang kalian ambil itu sebenarnya pasti akan berimpact kok. Karena kalau kata Kak Belva Ruangguru, kuliah tuh ibarat sakitnya sementara tapi senengnya selamanya. Just wait, sabar. Oke, sorry kepanjangan ya jawabannya. Oke, yang kedua adalah apakah gelar dari ITB mempermudah saat mencari kerja atau mendirikan bisnis, atau intinya mendapatkan uang? Apakah berguna ini? Berguna nggak nih? Gini, tergantung waktunya. Logo ITB ketika kalian masih fresh graduate itu akan membantu kalian untuk bisa lolos ke tahap-tahap tertentu, at least kayak CV screening, HR-nya itu ngelirik gitu. Project business pun juga ya, kalau misalnya foundernya ada yang lulusan ITB, mungkin ini bisa mengetok pintu peluang ke networking di tempat-tempat di luar ITB dan di dalam ITB itu sendiri. Cuman biar kita actually get the job atau actually get the project, kita butuh dari sekedar ITB. Kamu butuh skill tambahan, kamu butuh gimana caranya ngomong, kamu butuh networking yang lebih luas juga. Selanjutnya itu tergantung dari diri kamu sendiri, bukan dari institusinya. Sama kayak misalnya jadi content creator YouTube aja. Mungkin aku taruh nama ITB di judul, habis itu kalian ngeklik, terus abis itu apakah kalian akan auto subscribe channel ini? Nggak juga. Untuk mendapatkan, alhamdulillah udah di 200 ribuan subscribers, aku nggak bisa cuma mengandalkan background pendidikan aku doang as a clickbait gitu kasarnya. Aku butuh kayak gimana caranya aku nyari ide yang lain, gimana aku memahami kebutuhan kalian terhadap konten edukasi, aku butuh belajar gimana public speaking, gimana caranya ngedit, banyak skill-skill yang dibutuhin gitu untuk bisa survive
dan juga grow di karir yang aku jalanin. Dan aku yakin semua lulusan ITB juga mengalami hal yang sama. Intinya buat kalian yang mungkin lagi mengincar atau lagi kuliah di kampus-kampus yang brandnya udah bagus, itu akan membantu, menurut aku berpengaruh, cuman di tahap-tahap tertentu aja. Dan kalau misalnya kamu nih udah beberapa tahun udah lulus gitu ya, apalagi sebenarnya yang lebih penting bukan nama institusi pendidikan kamu aja, tapi juga pengalaman kerja kamu gitu. You have to bring more to the table, gak bisa cuman ngandelin nama institusi doang. Kan kita lanjut. Sekarang pertanyaan ketiga, apakah kekurangan dan kelebihan jadi lulusan ITB atau lulusan kampus-kampus yang ternama gitu? Mungkin karena kelebihannya itu sebenarnya udah bisa dinalar kali ya sama teman-teman semuanya, jadi aku nggak akan jawab bagian itu. Mungkin aku akan share aja mengenai kekurangan ya kalau dari pengalaman aku sendiri. Jadi menurutku lulusan ITB atau kampus-kampus yang katanya favorit itu harus kuat-kuat ngadepin ekspektasi masyarakat sih. Karena kadang itu ekspektasi itu bisa memotivasi, tapi at some level bisa jadi bikin depresi gitu. Bahkan sebenarnya di tahun kelima udah lulus ini juga kadang masih kerasa gitu pressure-nya. Misalnya aku sempet ya dapetin hate comment-nya kayak gini. Jadi bawa-bawa background pendidikan aku dan disangkut pautin sama karir yang sekarang aku jalanin, yakni cuma jadi content creator gitu. Harusnya mungkin ekspektasi dia atau ekspektasi kebanyakan orang lulusan ITB ya harusnya jadi engineer, harus bikin startup, harus pokoknya kerja yang serius-serius gitu, ngerti gak sih? Kerjaan gue padahal juga serius gitu sebenarnya, gue cuma nggak tahu di baliknya kan. Tapi ya sebenarnya setelah awalnya cukup bikin depresi ya si komen ini, tapi setelah aku pikir-pikir sebenarnya untuk bisa berkontribusi, spektrumnya itu udah makin luas, apalagi ada era digital kayak gini gitu. Kamu bisa berkontribusi bahkan dengan bikin konten doang, kamu bisa menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu yang lebih positif. Menurut aku itu udah bentuk kontribusi yang nyata. Dan menurut aku ada orang-orang yang lulusan kampus yang bagus dan pasti pengen sukses, cuman ya at the end of the day manusia cuma bisa berencana dan Tuhan yang menentukan gitu. Jadi ya ternyata menjalani hidup itu nggak semudah ketika kita menjalani hidup di kampus gitu. Sekarang pertanyaan yang keempat, pernah ngerasain gagal nggak setelah lulus dari ITB atau sekarang udah ngerasa sukses? Oke gini ya, flashback sedikit. Jadi awal-awal lulus nih dari ITB, mungkin kalian bisa tonton video aku di sini. Aku sempat bahas gimana perasaanku setelah benar-benar lulus dari gedung wisuda. Perasaannya itu adalah hilang arah dan ngerasa gagal sih. Boro-boro sukses gitu, gagal, bingung, hilang arah, bingung mau ngapain. Dan ternyata setelah 5 tahun berkarir ya, aku menyadari sering kali usaha itu mengkhianati hasil. Jadi biasanya Tuhan akan memberikan 3 jawaban nih terhadap sesuatu yang sedang kita usahakan atau kita doakan, kita impi-impikan deh intinya. Pertama, ya dikabulin doanya, ya udah seneng gitu ya. Kedua, belum dikabulin, jadi harus berusaha lebih keras lagi. Atau ketiga, enggak, mungkin akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik menurut yang di atas. Jadi 3 jawaban ini adalah hal yang sering terjadi ketika kita berekspektasi terhadap hidup kita. Meskipun kalian dari lulusan alma mater apapun namanya, dimanapun, aku rasa ya sama aja. 3 hal ini akan kalian dapetin dari kehidupan. So balik lagi, kalau misalnya ditanya aku udah sukses apa belum ya, jawabannya kalau menurut standar aku sendiri di beberapa part dalam hidupku aku sukses, tapi kalau di beberapa part yang lain aku ngerasa kayak jawabannya mungkin masih ke belum kali ya, dan beberapa bahkan aku ngerasa udah dijawab tidak sama yang di atas. Udah kamu tawain aja gitu, enjoy the process. Nah sekarang pertanyaan terakhir, momen tak terlupakan selama di ITB. Gak sih, kalau pertanyaan ini aku sendiri sebenarnya masukin biar pas saya 5 gitu. Momen yang gak terlupakan pas aku masih di ITB adalah banyak banget ya. Jualan lele crispy di depan Alfamart, ospek Persatuan Sepak Bola di ITB. Ospeknya itu 6 bulan guys. Mental dan fisik terpengaruh banget selama ospek itu, jadinya berkesan sekali sampai sekarang. Pas jualan bakso bakar itu sempat buat menuhin orderan. Akhirnya aku masak bakso bakar-bakarnya itu di dalam kosan dan asapnya benar-benar kemana-mana. Di satu RT itu heboh. UTS pertama aku itu UTS Matematika Bisnis, aku dapat 27 out of 100. Jadi itu cukup berkesan ya. Pas SMA tuh kayak ranking paralel apa bisa gitu, tiba-tiba UTS dapat 27 pas di kuliah. Gimana coba perasaan gue? Terus ya banyak lah kisah pertemanan, kisah percintaan, ada semua gitu selama di ITB. Jujur aku bersyukur parah udah bisa lulus dari ITB, dan selama di ITB juga dibiayain sama beasiswa bidik misi. All I can say, I'm so grateful right now. Semoga video ini bisa
menjadi referensi. Entah bagian apanya gue juga bingung. Sebenarnya ini video santai aja sih. Let's see, kira-kira mungkin 5 tahun lagi akan bikin video sejenis. 10 tahun lulus dari ITB, ini testimoni gue. Doakan aja yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di-share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa video ini genuinely bermanfaat. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.